Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada jawaban saya. Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Konsumen dapat menerjemahkan banyak informasi yang diperoleh dari iklan atau brosur. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Yang kedua, faktor psikologi, respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Yang ketiga, ada faktor sosial, lingkungan keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian atau discourage reduction buying behavior. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian suatu produk, tapi kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Disonansi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Perilaku ini biasanya akan memilih berdasarkan harga dan kenyamanan, tetapi setelah membeli akan mencari konfirmasi bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Kemudian perilaku pembelian yang kompleks atau complex buying behavior. Perilaku ini terjadi saat konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Konsumen juga sangat terlibat dalam proses pembelian dan telah melakukan riset sebelumnya. Contoh dari perilaku ini adalah ketika membeli rumah atau mobil. Kemudian ada perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan atau habitual buying behavior. Konsumen tipe ini memiliki keterlibatan dalam kategori produk atau merek. Misalnya, ketika konsumen berbelanja pada produk yang digunakan sehari-hari. Perilaku ini menunjukkan pola kebiasaan dan keputusan untuk membeli barang tidak berdasarkan loyalty atau promosi dari produk tersebut. Dan yang terakhir ada perilaku pembelian yang mencari variasi produk atau variety seeking behavior. Pada perilaku tipe ini, konsumen memiliki pembelian produk yang berbeda bukan karena tidak puas tetapi produk sebelumnya, tetapi karena ingin mencoba variasi lain. Misalnya konsumen yang mau mencoba parfum dengan wangi yang berbeda. Selanjutnya, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk sebagai contoh, belakangan ini kita dapat mengamati bahwa bukan hanya konsumen perempuan saja yang suka memperhatikan penampilannya, namun ternyata konsumen laki-laki juga sudah memperhatikan penampilannya. Laki-laki saat ini juga sudah mulai memperhatikan bagaimana merawat muka dan rela meluangkan waktu untuk melakukan hairstyling ataupun merawat kulit. Gaya hidup ini dikenal sebagai gaya hidup pria metroseksual. Mengapa dikatakan gaya hidup metroseksual? Karena mulainya tren ini dipicu oleh para artis model, kalangan olahragawan, eksekutif muda, pengacara, bahkan diplomat yang berada di kota-kota besar. Umumnya konsumen laki-laki yang memiliki gaya hidup metroseksual ini adalah mereka yang memiliki pendapatan di atas rata-rata dan royal dalam berbelanja. Hal ini membuka peluang bagi wirausahaan bidang fashion, skincare, komestik, dan layanan perawatan untuk mengembangkan pasar sasarannya. Kemudian selanjutnya, perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain itu juga melibatkan pencarian produk, evaluasi produk di mana konsumen mengevaluasi berbagai fitur, pembelian dan konsumsi produk. Kemudian perilaku pembelian pasca produk dipelajari yang menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen di mana melibatkan pemakai produk konsumen saat membeli produk melewati banyak langkah. Studi perilaku konsumen membantu memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Selain itu, pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumen produk terjadi. Ini membantu penjual atau organisasi untuk mengetahui alasan dibalik pembelian produk atau konsumen dan bagaimana itu memuaskan mereka. Kemudian,
Di sini saya telah menonton 3 iklan di TV sabun Nuvo, Dettol, dan sabun Lux. Persepsi kepercayaan sikap dan perilaku konsumen dari 3 iklan tersebut, persepsi saya pada ketiga produk tersebut sangat berguna, apalagi 3 produk tersebut sama-sama untuk menjaga kebersihan dan membasmi kuman. Kepercayaan saya pada produk tersebut, saya sangat percaya karena produk tersebut sudah banyak digunakan, terutama di Indonesia. Sikap saya terhadap produk tersebut, saya akan membeli produk tersebut untuk keperluan keluarga saya, supaya keluarga saya bersih dan bebas dari kuman. Kemudian di sini saya telah menonton satu video. Pembicara dari video ini adalah Aldo Immanuel. Topik yang dibicarakan adalah tips digital marketing selama pandemi COVID-19. Oleh pembicara video tersebut, situasi kondisi yang berubah pada saat pandemi COVID-19 ini membuat kita harus beradaptasi dalam menerapkan strategi yang tepat guna memastikan bisnis tetap berjalan dengan lancar. Cara saya menerapkan teori ini oleh pembicara dalam video tersebut, kita harus beradaptasi dengan kondisi sekarang dengan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya di sini berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Membagi pengetahuan konsumen ke dalam 3 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Kemudian di sini saya akan menyampaikan menurut saya cara mengambil peluang untuk generasi Z adalah dengan menerapkan beberapa cara, yaitu yang pertama ada ketahui uniknya Gen Z menggunakan sosial media. Kedua, lakukan uji coba dengan platform pemasaran. Ketiga, buat percakapan yang membuat pesan Anda bisa sampai pada Gen Z. Dan yang keempat ini ada ciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan berkesan. Perilaku generasi Z dalam membeli produk, jika saya sebagai pemasar saya akan memahami perilaku kebiasaan mereka dan saya tidak akan melakukan promosi milenial, tidak akan masuk di kepala mereka. Jadi lupakan saja niat menjadi top of mind brand bila tidak segera mengganti strategi. Strategi pertama, mari mengenal karakter belanja atau perilaku gaya hidup para generasi Z. Dan cara saya mengambil peluang dari generasi Z ini harus bisa berani mencoba di berbagai media baru yang merupakan yang mampu menjangkau mereka. Kemudian di sini saya akan menyampaikan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam dalam konsumsinya. Di masa pandemi, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen atau minuman-minuman kayak gizi seperti jelly atau susu juga akan menjadi hal yang paling dicari oleh konsumen. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan apa-apa saja tugas yang telah saya kerjakan selama semester ini. Tugas-tugas yang dikerjakan selama kuliah perkuliahan konsumen ini yaitu membuat rangkuman materi dalam pertemuan melalui Zoom video record dan link dikirim di grup WA dan Facebook, meringkas materi perilaku konsumen mengenai proses pengambilan keputusan konsumen, video record dan link dikirim ke grup WA dan Facebook, membuat persepsi involvement dan low involvement, kemudian direcord dan linknya dikirim ke grup dan WA dan Facebook. Kemudian mempresentasikan PowerPoint mengenai perilaku konsumen bab 10, direcord link kirim ke grup WA dan Facebook. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari sepanjang semester ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.